Kak, mulai. Terima kasih Pak Uu untuk waktunya. Sama-sama. Oke. Kami dari Universitas Bakri ini akan melakukan riset nih Pak. Riset ini related dengan pekerjaan Bapak tentang gangguan jaringan sebenarnya gitu ya Pak ya. Oke. Nah kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Bapak bekerja di PT Linknet sama pengalaman-pengalaman apa aja yang sudah Bapak lalui di sini? Boleh dijelasin Bapak? Terima kasih sebelumnya Pak Darman, Pak Sayuti. Pertama kali saya join di PT Linknet itu tahun 2009. 2009 ya? Betul. Hampir 15 tahun lebih loh. Ya. Jadi mungkin bilang ya tua di sini saya. Dan pengalaman di sini mungkin awal saya itu di construction. Oke. Construction undernya Pak Jono. Ya. Dulu Pak Jono saya pernah Pak Jono. Terus Pak Jono, Pak Ersan Benyamin, terus ke Pak Budi Santoso, atau Budi sendiri. Kemudian Pak Surya Panoman. Nah mungkin dari pengalaman selama 15 tahun ini sudah berapa lama ya menangani gangguan jaringan yang ada di perusahaan kita ini? Oke. Untuk berapa lamanya, tadi yang sebelumnya saya bilang itu saya sebelumnya dari construction juga saya ambilnya itu fiber optik. Jadi secara umumnya langsung terjun, kita mulai dari troubleshoot, kita mulai dari click core juga dulu saya mengalami click core Pak. Itu dulu saya pas ada link DCS atau Enterprise, saya yang kliknya belum ada tim project. Oke. Itu saya langsung yang in charge kebetulan di situ. Oke. Nah, selama bekerja Bapak kan otomatis maksudnya sudah banyak inilah ya melihat gangguan jaringan seperti apa gitu ya. Boleh cerita nggak Pak? Kira-kira jenis-jenis gangguan jaringan seperti apa sih yang Bapak hadapi dulu sampai sekarang? Oke. Secara umum sih gangguan untuk fiber optik kita mungkin ada beberapa. Ada sabotage, hit by vehicle, short LN, itu macam-macam sih Pak. Nah, kan biasanya gangguan jaringan ini berhubungan dengan seberapa cepat kita melakukan perbaikannya gitu ya Pak ya. Nah, boleh cerita nggak Pak, kira-kira best practice-nya itu faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi lamanya perbaikan jaringan ini, atau khususnya di sini berarti kalau kabel putus ya berarti ya, kabel optik putus. Oke. Untuk masalah kita selama ini di field di lapangan itu satu faktor alam. Faktor alam itu pasti kalau kita udah hujan itu kita dilarang untuk beraktivitas karena kita berhubungan dengan tiang listrik. Selama ini kita stop, nggak boleh ada sama sekali aktivitas kalau lagi ada hujan. Gitu. Dan faktor lainnya itu yang bikin kita over SLA itu biasanya koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Oke. Dikencanginnya suaranya berkedengaran. Oke. Untuk secara umum kalau dua kendala itu nggak ada, selama ini kita cek. Oke. Nah, kalau boleh diceritain Pak, kalau achievement itu kan berarti selama ini achieve gitu ya. Kira-kira boleh diceritain nggak Pak? Maksudnya lebih step by step kali ya. Apa yang dilakukan gitu ya? Oke. Untuk selama ini kita untuk pertama kali troubleshoot itu satu, memastikan kita mengetahui jalurnya. Oke. Itu satu. Kita udah ibaratnya itu udah expert dalam artian logical kita di Linknet itu seperti apa sih kabelnya. Kedua, distance-nya Pak. Distance harus kita mengetahui dulu. Karena distance itu jarak ya Pak? Jarak Pak, hasil OTDR. Oke. Itu kita harus mengetahui. Dan ketiga itu kabel rutenya mengarah kemana. Karena di Linknet itu output dari PDF itu nggak cuma 2 kabel, atau dari hub itu nggak cuma 2 kabel, ada 4 atau 5 Pak. Jadi kita harus mengetahui benar-benar segmen mana yang kena. Jadi untuk mempercepat achieve itu SLA, satu itu Pak. Kita mengetahui logical
kita di sisi troubleshooting juga expert dalam artian apa yang harus kita lakukan pertama kali itu ya. Kasarnya itu nggak banyak berbicara, kita banyak bekerja, tidak ada sih Pak. Jadi Pak U menyebutkan ada beberapa hub ya. Mungkin boleh diceritakan Pak seperti apa kondisi wilayah kerja yang di dalam area kerjanya Pak U? Oke. Untuk kebetulan untuk saat ini saya in charge untuk Sentralis sama Quest. Untuk Quest itu ada 4 hub, untuk Quest itu ada 4. Tapi include dengan BDF. Oh. BDF itu untuk Jago 1, Sentralis itu Quest ada 23 Oke. Nah, kalau misal nih kan ada customer komplain gitu ya, dan atau mungkin ada penugasan dari tim terkait lah oleh Bapak. Di sini ada jaringan putus gitu. Ya. Nah, seberapa cepat Bapak bisa melakukan identifikasi bahwa putusnya emang ada di mana gitu? Seberapa cepat? Caranya gimana gitu lah ya? Caranya satu kita history dulu Pak. History kita mirroring di situ history. Apakah pernah kejadian di segmen tersebut? Kita estimasi jaraknya juga, tinggal menyesuaikan dengan history. Jadi lebih efisien untuk melakukan troubleshooting. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah tahu history begitu, berarti teman-teman itu sudah punya, maksudnya based on apa gitu? Apakah memang ada tadinya memang menurut pemikiran Bapak atau memang ada suatu ada catatan tersendiri gitu gitu mengetahui itu dari untuk catatan atau history record itu kita ada yang namanya setiap closingan itu disertakan dengan titik problemnya. Itu kita record di sisi sistem kita, boleh dibisarkan CRM itu boleh kita record di situ. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih titik putusnya Pak, terus mau diapain lagi tuh Pak? Seperti apa lagi next stepnya gitu? Oke, untuk apa yang kita harus lakukan dengan setelah mengetahui titik itu putus, step-stepnya itu mungkin secara umum teman-teman jointer semua, teman-teman field semua, engineer semua, apa yang harus kita lakukan itu ya troubleshoot dengan open closure atau join box yang kira-kiranya itu posisi tepat di situ Pak. Setelah kita menemukan core setelah koordinasi dengan teman-teman support di sisi aplik atau BDF atau hub, kita langsung splicing. Itu aja sih, simple sih Pak. Oke, simple. Nah, durasi kita melakukan splicing itu bisa cepat, bisa lama gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi Pak? Lama atau cepatnya itu kita melakukan penyambungan? Oke, untuk selama ini pengalaman saya di Ringgit itu untuk proses splicing nggak hampir 3 menit maksimal gitu, itu 3 menit udah done lah splicing. Tapi ada kendala kenapa splicing itu lama, kita mengalami kesulitan core mengarah yang ke arah output, ibaratnya kehilangan telur. Oke, berarti kira-kira ada ini nggak Pak? Maksudnya ada keinginan nggak? Maksudnya kalau kondisi idealnya itu seperti apa sih pengennya Bapak itu loh? Maksudnya untuk menciptakan SLA yang achieve atau untuk menciptakan memang durasi yang sesuai dengan keinginan kita itu ada kondisi apa yang perlu diciptakan gitu ya? Oke. Dari sisi Bapak sendiri. Mungkin dari dulu saya sih pengennya setiap ada troubleshoot, setiap ada project itu record di sisi Bentley dengan akurasi yang tinggi Pak. Karena selama ini Bentley ya mohon maaf kita belum sempurna. Kalau Bentley ini apa Pak? Bentley itu secara umumnya sistem buat merecord atau membuat logical yang atau rute yang ada di jaringan.
Kayak Sistem. core management gitu. Betul. Oh, oke. Core management dan logical drawing secara umum kita pakai di linknya. Oke, oke. Nah, Bapak kan juga menyebutkan Bentley ya, ataupun ada ticketing system gitu. Berarti dalam pekerjaan Bapak sehari-hari, apakah ada perlu support dari divisi lain atau seperti apa ya bentuknya? Sangat perlu sih, Pak. Kita nggak bisa jalan sendiri. Dari divisi-divisi apa aja Pak yang biasa supportnya datang? Untuk yang selama ini saya alami itu teman-teman yang butuh saya seperti apa namanya, saya butuh support itu ya teman-teman dari Bentley, dari teman-teman dari corporate practice, teman-teman dari non. Tiga faktor ini sih yang kita selama ini koordinasi selama menghandle termasuk. Berarti dengan kondisi yang seperti itu semua support ada, mestinya durasinya itu bisa kita achieve lah ya, maksudnya sesuai dengan SLA ya. Oke. Nah, mungkin Pak U dari suatu gangguan jaringan kan ya, mungkin dari awal kita melakukan pencarian ataupun hingga akhirnya tuh step-stepnya itu menurut Pak U bagian mana sih yang paling signifikan menghabiskan durasi banyak? Traveling. Oh, itu traveling ya. Karena traffic Jakarta itu susah ditebak dan pasti macet. Kalau udah ketahuan kita kebetulan downtime-nya itu kebetulan sore, kita assign ke sisi support ke sisi BDF atau mungkin kalau hub anytime lah, karena sisi hub itu pasti ada yang stay. Tapi kalau sisi BDF itu kita travelingnya dulu ketahuan dari sisi Centennial kita office ke sisi BDF itu hampir 1 jam. Dari 1 jam kita assess ke teman-teman jointer sekian hasil OBDR, teman-teman jointer juga traveling juga Pak. Karena lama di situ hampir mungkin estimasi 3 jam lah dari sisi travelingnya aja. Karena kita trafficnya Jakarta wah padat, nggak bisa diprediksi. Nah, mungkin melihat dari kondisi perjalanan yang lama, mungkin ada strategi yang bisa Pak U lakukan nggak ya? Strateginya, nah ini yang kita mau assess juga ke teman-teman SMS itu, kita mau per boundary itu, per wilayah itu untuk base camp teman-teman itu kita plot per masing-masing, ibaratnya dari sentralis biar traveling itu bisa mengurangi. Jadi posisi base camp selama ini kan timur, dari timur kita pecah, ada barat, ada sentralis juga kita pecah 2 karena buat menghindari traveling itu sih Pak. Kalau dari pengalaman Pak U sendiri, berapa kabel sih yang paling gede Bapak pernah sambung? 288 core. 288 core itu satu kabel ya? Iya Pak. Oke. Nah kalau misalkan banyak kabel gitu, kira-kira total ada 1000? 1000 core kebetulan belum 1000 core belum. Oke. Nah kan kita kan intinya mau melakukan percepatan ya Pak, maksudnya kira-kira dalam menurut Bapak itu untuk dapat durasi sesuai dengan SLA itu kira-kira kita butuh berapa tools alat sambung Pak? Oke. Kalau itu terjadi gitu. Kalau kita troubleshoot dengan isu epokat kabel kecil, kabel 12, 24 itu mungkin cukup satu tim sih Pak. Satu tim ya. Betul. Satu alat sambung. Betul. Gitu ya? Oke. Mesin slicernya. Tapi kalau kita udah di atas 96 core itu wajib 2 tim. Nah, memungkinkan nggak lebih dari 2 alat sambung? Memungkinkan. Memungkinkan ya. Karena urgensinya kita lihat juga. Di sisi kabel di segmen itu, di kabel itu ada link-link benar-benar urgent, ada teman-teman dari corporate itu atau dari non untuk posisi link segera up kita eskalasi untuk penambahan tim. Penambahan alat sambung. Betul, include itu Pak. Oke. Mungkin di luar alat sambung ada kendala spesifik nggak ya dengan kemampuan orang yang melakukan penyambungan ataupun secara skill ya? Seperti apa sih pandangan Pak U tentang kemampuan dari teman-teman teknisi lapangan melakukan penyambungan? Oke, untuk teman-teman
field tim joiner itu untuk kemampuannya udah bisa dibilang expert perihal splicing ya. Mereka udah hafal, udah mengetahui step by stepnya apa yang harus dilakukan untuk melakukan splicing itu mereka udah hafal. Karena kita selama ini menerima tim nggak mau ibaratnya orang itu benar-benar newbie, nggak benar-benar nol, nggak mau saya. Harus benar-benar udah bisa prepare, splicing, troubleshoot itu baru bisa diturunkan. Betul, saya nggak berani saya. Iya. Selain dari traveling tadi Pak, kira-kira ada faktor lain nggak Pak untuk supaya bisa cepat nih solve problemnya selain traveling? Traveling setelah kita mendapatkan tiket itu permit sih Pak. Apa? Permit. Oh, permit ya. Betul. Oke. Permit. Kita kan berhubungan dengan customer, kita melakukan hasil OTDR udah ada, tapi ada sisi customer dengan data kita itu OTDR-nya sampai desainnya, tapi indikasi masih down. Nah itu dari sisi kita kan harus look back di sisi customer Pak, biar mengetahui apakah itu link pure cut atau sampai dengan indikator si customer ini MRP kita itu di shutdown atau dimatikan semua. Ya, terkait permit yang Bapak maksudkan itu seperti apa ya Pak, dan bantuan apakah bisa diselesaikan sendiri atau perlu bantuan dari divisi lain? Oke Pak, untuk perihal permit kita selama ini berhubungan langsung dengan teman-teman divisi corporate desk untuk sebenarnya customer corporate gitu. Untuk backbone kita ke teman-teman divisi lain. Cukup sih ya. Cukup ya. Oke, terima kasih Pak Uwu untuk informasi-informasi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat nanti buat kami. Terima kasih ya Pak. Siapa? Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat juga untuk LinkNet ya. Ya, ini Pak. Terima kasih. Cut. Cut.